Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi qad amarona bi akhlaqil karimah. Assalatu wassalamu ala sayyidil bariyah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadirin sebangsa dan setanah air yang kami banggakan, the founding father of Indonesia, Insinyur Soekarno dalam salah satu pidatonya mengatakan, berikan aku 1000 orang tua, akan kucabut Semeru dari akarnya. Berikan kepadaku 10 orang pemuda, akan kugoncangkan wajah dunia. Mengapa pemuda yang Soekarno pilih? Karena pemuda adalah golongan yang bersikap kritis di masyarakat, bergairah dan bersemangat, idealis dan dinamis. Pemuda adalah tongkat estafeta perjuangan bangsa, pelanjut cerita, penulis sejarah, penggapai cita-cita yang kelak memimpin negara. Syubadul yaum rijalul qad, young today's leader tomorrow. Pemuda masa kini adalah pemimpin esok nanti. Namun sayang hadirin, pemuda sebagai harapan masa depan seolah hanya menjadi hayalan, jauh dari kenyataan, bagai pungguk merindukan bulan. Sebab faktanya saat ini pemuda dan pemudi hobinya selfie, sibuk cari wifi, upload sana sini. Mau makan, cekrek. Mau jalan, cekrek. Ada toke, cekrek. Bahkan ada orang kecelakaan, bukannya ditolong malah dicekrek. Betul hadirin. Dan yang lebih memprihatinkan, pemuda zaman now yang hobinya galau lebih perhatikan Instagram daripada pelajaran, lebih rajin baca status dibanding baca Al-Quran. Masih kecil sudah sibuk pacaran, ayang-ayangan, dua-duaan, ayah bundaan, bahkan nengan. Betul. Itulah potret buram generasi zaman sekarang. Lalu pertanyaannya, bagaimana kriteria pemuda harapan dalam konsep Al-Quran? Sebagai jawabannya, Pemuda Qurani Harapan Ibu Pertiwi adalah judul syarahan yang akan kami sampaikan dengan rujukan surah Al-Kahfi ayat 13. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nahnu nakussu 'alaika naba'ahum bil haqqi innahum fityatun amanu. Nahnu nakussu 'alaika naba'ahum bil haqqi innahum fityatun amanu
setan yang terkutuk. Dengan menyebut asmamu, ya Allah, yang maha pengasih, pencurah kasih, maha penyayang, penebar sayang. Kami ceritakan kepadamu Muhammad kisah mereka dengan sebenarnya. Sesungguhnya mereka adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Tuhan mereka, dan kami tambahkan petunjuk kepada mereka. Hadirin ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Imam Ali As-Sobuni dalam Safwatut Tafasir menjelaskan ayat ini dengan redaksi, kami ceritakan kepadamu ya Muhammad berita aneh mereka, pemuda Ashabul Kahfi, dengan cerita yang benar tanpa ditambahi atau dikurangi sedikit pun. Kemudian Syekh Ahmad Mustafa dalam tafsir Al-Maraghi juz 15 jilid 5 halaman 124 menafsirkan, innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Ay innahum syababun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda, bitasbiti 'alal imani wa taufiqi lil 'amali shalihi wal inqita'i ila Allah wa zuhdi fid dunya. Sesungguhnya mereka adalah pemuda-pemuda beriman kepada Allah yang ditambahkan petunjuk dengan teguh imannya, solih amalnya, fokus pada Tuhannya, serta zuhud pada dunia. Pemuda-pemuda Ashabul Kahfi yang digambarkan oleh Khalid Abdurrahman Al-Ati dalam Safwatul Bayan Lima'anil Quran yang hidup di zaman pemerintahan Raja Dikyanus. Mereka dikejar dan hendak dibunuh karena bersikeras memegang keimanan kepada Allah, hingga berlindunglah mereka di sebuah gua dan tidur di dalamnya berabad-abad lamanya. Itulah hadirin pemuda Qur'ani harapan Ibu Pertiwi, pemuda-pemuda beriman teguh pendirian, pemuda-pemuda gagah yang siap mempertahankan akidah, pemuda-pemuda idaman yang berani membela keyakinan. Mereka lebih baik mati berkang tanah daripada hidup bercermin bangkai. Bagaimana konsep Islam dalam membentuk pemuda Qur'ani harapan Ibu Pertiwi? Profesor Dr. Quraish Shihab dalam bukunya Membumikan Al-Quran merumuskan 4 konsep untuk membentuk karakter generasi Quran. Yang pertama olah jiwa, yang kedua pembiasaan, yang ketiga keteladanan, dan yang terakhir lingkungan yang sehat. Olah jiwa adalah pengendalian hawa nafsu, pendidikan hati yang harus ditanamkan pada generasi muda. Sebab tidak dapat dipungkiri, pemuda zaman sekarang lebih suka Korea, pemudi bahkan santriwati yang patah hati karena Song Joong Ki tak dapat dimiliki, sampai lupa pada Alfiah dan Imriti betul. Maka dari itu, marilah bersama berkontemplasi, menata hati, melepas segala atribut duniawi, ingkita ilallah, sebagaimana Habib Umar bin Hafidh menasehati. Jadikanlah kemajuan teknologi menambah pengetahuan dan keimanan. Laptopmu,
handphonemu, media sosialmu. Jangan justru karena kemajuan zaman membuat kita terlena dan lalai terhadap Al-Quran. Jika segala hal ini mampu kita lakukan, maka kita telah melakukan amal kebajikan yang akan Allah balas dengan pahala berlimpahan, sebagaimana tercermin dalam surah Al-Maidah ayat 9. Wa'adallahu alladhina amanu wa aminus solihat wa'adallahu alladhina amanu wa amilus solihat wa'adallahu alladhina amanu wa amilus solihati lahum maghfiratun wa ajrun azim. Wa amilus solihati lahum maghfiratun wa ajrun azim. Sadaqallahul azim. Allah telah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh bahwa mereka akan mendapat ampunan dan pahala yang besar. Maha benar Allah yang maha agung. Hadirin rahimakumullah, Syekh Mustafa Al-Gulayan berkata, di tangan-tangan pemudalah terdapat kehidupan umat, dan di kaki-kaki pemudalah terdapat maju mundurnya umat. Hayatul fata wallahi bil ilmi wat tuqa. Hidupnya pemuda demi Allah hanya dengan ilmu dan takwa. Maka dapat disimpulkan, pemuda Qurani harapan Ibu Pertiwi dapat dibangun dengan olah jiwa, pendidikan hati, pembiasaan, keteladanan dan lingkungan yang bersih dari kemaksiatan. Jalan-jalan nyari bakmi, ketemunya tukang bubur. Hati-hati memandang kami, nanti malam gak bisa tidur. Ikan hiu makan batu, I love you, mari kita qabil tu. Khudh ma sofa wada' ma kadar. Ambillah yang baik dan tinggalkan yang buruk. Walau singkat say, tapi cetar dan membahana. Sekian dan demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.